Oh, bisakah kamu menjelaskan situasinya kepada kami, Saudara Yue? Seorang makhluk jahat yang diselimuti Ki Hitam bertanya. Makhluk iblis ini juga berada di tahap tempering spasial akhir, dan dia tampaknya memiliki status yang bahkan lebih tinggi daripada Yue Liantian. Semua makhluk iblis lainnya segera terdiam setelah mendengar ini, dan Yue Liantian menangkupkan tinjunya ke arah makhluk jahat itu sebagai penghormatan saat dia menjawab, tentu saja, Saudara Jin Jiao. Batu bata suci telah muncul di kota kami seperti yang tidak dilakukan pemiliknya. Tidak ingin membuat terlalu banyak kehebohan dan menimbulkan masalah pada dirinya sendiri, dan batu bata suci sebenarnya cacat. Dua seni kultivasi yang terkandung di dalamnya sama-sama kehilangan mantra kritis, dan tidak satu pun dari mereka adalah kemampuan utama yang dikembangkan oleh Master Killing. Kalau tidak, barang seperti itu pasti tidak akan muncul di lelang ini. Tanda petik ganda buka. Begitu. Dengan kekuatan Master Killing yang tak terduga, bahkan sepasang seni kultivasi yang tidak lengkap yang digunakan olehnya akan sangat berharga untuk dipelajari dan referensi. Dengan demikian, nilainya memang melampaui lonceng 5 warna darah hitam. Jin Jiao menjawab dengan sikap tercerahkan. Tidak hanya makhluk iblis lain yang hadir tidak kecewa mendengar ini, keserakahan di mata mereka semakin terasa. Fakta bahwa item ini cacat hanya membuat keasliannya lebih masuk akal. Apakah Anda dapat mengungkapkan nama dari dua seni kultivasi kepada kami, rekan Taois Yue? Itu akan membantu kami memutuskan apakah seni kultivasi akan berguna bagi kami. Suara tajam terdengar di tempat tersebut, tetapi teknik rahasia telah digunakan untuk membuatnya tidak mungkin untuk menentukan siapa yang telah berbicara. Saya takut tidak. Ketika pemilik batu bata suci ini membawanya ke rumah lelang kami, dia telah mengajukan syarat bahwa seni budidaya yang ada di dalam batu bata suci tidak dapat diungkap terlebih dahulu. Baiklah, saya sudah mengatakan semuanya yang bisa saya katakan tentang item ini, biarkan penawaran dimulai. Yue Liantian mengumumkan dengan tegas. Aku mengambil batu bata suci ini untuk 40 juta batu iblis. Suara gemuruh terdengar dari salah satu sudut tempat. Dan itu milik pria jahat besar yang mengancam yang tingginya sekitar 30 kaki. Kamu pikir kamu bisa mengambil harta kaliber ini seharga 40 juta? Bukankah itu terlalu delusi, saudara Si? Aku menawarkan 50 juta. Seorang pria iblis bertanduk dengan janggut lebat tertawa dingin sebagai jawaban. 60 juta. Jin Jiao menaikkan harganya tanpa ragu-ragu. 65 juta. 68 juta. Tawaran lain juga datang dari sudut lain aula, dan makhluk iblis kelas tinggi terkaya yang hadir semuanya berpartisipasi dalam penawaran tersebut. Han Li secara alami tertarik pada seni kultivasi yang ditinggalkan oleh makhluk panggung Grand Ascension, tapi sayangnya, mereka telah ditinggalkan oleh leluhur suci dan tidak lengkap. Jika tidak, dia mungkin akan cenderung untuk mengejarnya. 80 juta. Suara dingin terdengar, dan pada saat yang sama, aura glasial menyapu seluruh aula. Semua makhluk iblis yang lebih lemah yang hadir langsung menegang seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang glasial, dan bahkan makhluk iblis tahap tempering tata ruang tidak bisa membantu tetapi bergidik. Itu adalah raja yang jahat, seseorang berseru. Semua makhluk iblis lainnya tercengang mendengar ini, dan mereka segera berbalik ke arah sumber aura glasial. Di pintu masuk sisi tertentu aula, seorang pria tua berjubah abu-abu telah muncul, dan ki merah samar memancar dari tubuhnya. Itu Tuan Kota Bing Senior. Seluruh tempat langsung meledak menjadi hiruk-pikuk saat melihat pria tua ini. Apa yang membawamu ke sini, Tuan Kota? Yue Liantian bertanya sambil buru-buru memberi hormat dari jauh. Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Apakah saya tidak diizinkan menghadiri pelelangan ini? Pria tua itu bertanya. Tentu saja. Merupakan kehormatan bagiku untuk memilikimu di sini, Tuan Kota. Aku agak terkejut dengan kedatanganmu, Yue Liantian buru-buru menjelaskan. Kalau begitu, aku sudah mengajukan penawaran tertinggi, jadi bukankah batu bata suci ini harus menjadi milikku sekarang? Tuan Kota bertanya dengan suara acuh tak acuh. Tentu saja. Jika tidak ada tawaran yang lebih tinggi, maka batu bata suci itu milikmu sepenuhnya. Apakah ada sesama Taois lain yang ingin mengajukan tawaran lebih tinggi? Yue Liantian bertanya sambil mengangkat batu bata di depannya. Suaranya bergema di seluruh aula,
tapi disambut dengan keheningan total. Semua makhluk iblis tingkat tinggi yang hadir masih menatap batu bata suci dengan kerinduan membara di mata mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Tidak hanya Bing Qianren penguasa kota, dia juga seorang raja iblis tingkat menengah, tidak ada yang cukup bodoh untuk bersaing dengannya dalam penawaran. Yue Liantian menarik napas dalam-dalam, namun saat dia akan membuat pengumuman terakhir, suara yang tidak dikenal tiba-tiba terdengar. 90 juta. Apa? Siapa yang berani bersaing dengan penguasa kota? Apakah mereka tidak takut dibunuh? Kehebohan besar segera mengalir melalui kerumunan setelah mendengar ini, dan semua orang melihat sekeliling dengan bingung, mencoba untuk menunjukkan dari mana tawaran itu datang. Namun, suara penawar tampaknya tidak memiliki sumber, dan tidak mungkin untuk melacak lokasi penawar yang tepat. Mata Bing Qianren sedikit menyipit saat mendengar ini. 95 juta. 99 juta. Suara yang sama terdengar lagi tanpa ragu-ragu. Ekspresi Bing Qianren benar-benar menjadi gelap setelah mendengar ini, dan ki glasial merah di sekitar tubuhnya melonjak dengan amarah. Semua makhluk jahat di seluruh tempat terdiam karena takut menimbulkan duka tuan kota. Sangat mengejutkan semua orang, penguasa kota berhenti sejenak sebelum mengakui, sepertinya saya harus mundur. Setelah itu, dia keluar dari tempat tersebut tanpa ragu-ragu. Ye Liantian juga cukup terkejut, tetapi dia masih tidak lupa melakukan pekerjaannya dan segera menghitung 3. Apakah ada tawaran lebih lanjut? Tidak? Baiklah, maka batu bata suci akan diberikan kepada sesama DOS ini. Ada beberapa makhluk jahat yang tampaknya tergoda untuk menawar harga lebih jauh, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Blood Cross City Lord. Siapa yang tahu jika mengamankannya bisa berarti kematian seseorang? Semua orang melihat sekeliling dengan mata lebar, mencoba untuk melihat sekilas karakter pemberani seperti apa yang berani bersaing untuk harta karun dengan cuan yang jahat. Di sudut tertentu aula, sosok humanoid tiba-tiba berdiri sebelum berjalan menuju platform batu. Cahaya biru melintas di mata Hon Li, memungkinkan dia untuk langsung mengidentifikasi makhluk jahat sebagai pria paruh baya berjubah biru yang berada di tahap tempering tata ruang awal, dan tidak ada yang luar biasa tentang dia sama sekali. Namun, alis Hon Li sedikit berkerut saat melihatnya. Bukankah itu Pak Tua Yang? Apa dia sudah gila? Apa dia mencoba membuat dirinya terbunuh? Obrolan parau segera terdengar sekali lagi saat semua orang melihat pria paruh baya ini. Sepertinya sebagian besar orang yang hadir menyadari siapa dia. Han Li menoleh ke makhluk iblis bertubuh tegap duduk di sampingnya, dan bertanya, bolehkah saya bertanya siapa Pak Tua yang ini, rekan Tawis? Basis kultivasinya tampaknya tidak terlalu luar biasa, jadi mengapa dia begitu sehat dikenal? Tanda petik ganda buka. Makhluk iblis ini memiliki sisik biru tipis di wajahnya, dan dia juga terpana oleh pemandangan Pak Tua yang ini. Setelah merasakan bahwa Han Li adalah makhluk tahap tempering tata ruang yang terlambat, pria jahat itu segera menjawab dengan sopan, kamu tidak boleh dari sekitar bagian ini, rekan Taois. Orang tua yang adalah ahli pemurnian alat terkenal di kota ini, dan banyak orang mendatanginya untuk perbaikan harta karun yang jahat atau untuk menugaskan perbaikan harta karun iblis kelas rendah. Dia telah tinggal di kota ini selama lebih dari 100 tahun dan selalu tidak menonjolkan diri, jadi saya tidak tahu mengapa dia melakukan sesuatu seperti ini sekarang. Mungkin seni kultivasi yang dia gunakan mengacaukan otaknya. Kalau dipikir-pikir, bagaimana dia bisa memiliki jumlah batu iblis yang begitu besar? Tanda petik ganda buka. Begitu. Terima kasih atas jawabannya, rekan Taois, jawab Han Li dengan anggukan sebelum mengarahkan pandangannya ke arah Pak Tua yang lagi. Pada titik ini, dia sudah berjalan ke platform batu, dan dia memanggil kantong penyimpanan untuk diperiksa Yue Liantian. Setelah diverifikasi bahwa jumlah batu iblis yang benar ada di dalam kantong, batu bata suci itu diserahkan kepadanya, dan dia menyimpannya di tengah kilatan cahaya hitam. Selama proses ini, Yue Liantian juga menilai Pak Tua yang dengan keheranan di matanya. Yang lebih mengherankan adalah bahwa setelah Pak Tua yang ini mengamankan batu bata suci, dia tidak segera meninggalkan rumah lelang.
Sebagai gantinya, dia kembali ke kursinya, dan sepertinya dia akan berpartisipasi dalam penawaran untuk item lelang terakhir juga. Ini tentu saja sangat mengejutkan bagi semua pengamat, dan juga memberitahu mereka fakta bahwa ada sesuatu yang kemungkinan besar salah. Banyak makhluk iblis yang berencana melawannya segera meninggalkan niat itu, dan setelah mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, Yue Liantian akhirnya pindah ke item lelang terakhir. Dia melambaikan tangan, dan wanita iblis bertangan kosong itu mendekatinya, lalu menjentikan pergelangan tangan untuk memanggil gelang hijau. Segera setelah gelang itu muncul, itu melepaskan semburan cahaya putih, dan benda besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di platform batu. Objek itu berkilauan dengan cahaya keemasan, dan sepertinya itu adalah tulang dari binatang raksasa yang tidak dikenal. Meskipun itu hanya tulang yang tidak lengkap, itu segera melepaskan aura primordial segera setelah terungkap, dan meskipun Yue Liantian sudah siap, dia masih buru-buru mundur beberapa langkah dengan hati-hati. Semua orang di tempat itu melepaskan tangisan waspada di hadapan aura yang kuat ini, dan beberapa bahkan dipaksa untuk melepaskan lapisan cahaya pelindung iblis. Bagaimana mungkin hanya tulang yang memiliki aura menakutkan seperti itu? Mungkinkah ini tulang dari beberapa jenis binatang purba legendaris? Itu tidak mungkin. Bahkan tulang binatang purba itu tidak akan memiliki aura yang begitu menakjubkan. Saudara Yue, tolong beritahu kami benda apa itu. Semua orang meledak menjadi hiruk-pikuk sekali lagi saat mereka menatap tulang raksasa dengan ekspresi terkejut. Hehe, semua pada waktunya, rekan Taois, ini adalah item lelang, jadi saya secara alami akan memperkenalkan asal-usulnya kepada semua orang. Melihat jelas banyak rekan Tao yang tertarik padanya, saya tidak akan menunda lebih jauh. Ini bukan tulang dari beberapa binatang purba, itu tulang dari roh sejati, kata Yue Liantian sambil tersenyum. Tulang roh sejati? Bukankah itu membuatnya menjadi harta yang tak ternilai? Itu tidak mungkin. Bahkan leluhur suci akan memperebutkan harta sekaliber ini, bagaimana itu bisa berakhir di sini? Kehebohan yang telah dibuat pada kesempatan ini jelas bahkan reaksi terhadap batu bata suci, dan sebagian besar makhluk jahat yang hadir sangat skeptis. Ekspresi Han Li juga sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia segera memfokuskan pandangannya pada tulang hijau raksasa itu. Tiba-tiba, dia mendeteksi aroma manis dan harum yang agak familiar dari dalam aura primordial itu, dan itu sepertinya mirip dengan aroma beberapa obat. Namun, aroma obatnya sangat samar, dan dia tidak akan bisa mendeteksinya jika bukan karena kontak rutinnya dengan semua jenis obat roh. Pada saat yang sama, teriakan yang mendesak dan gembira terdengar dalam pengertian spiritual Han Li. Guru, saya dapat merasakan bahwa tulang itu akan sangat bermanfaat bagi saya. Jika memungkinkan, tolong belikan untuk saya. Ini tidak lain adalah suara lembut QR, dan itu bahkan sedikit bergetar karena kegembiraan. Han Li sedikit goyah saat mendengar ini, tapi tidak memberikan tanggapan. Sebaliknya, dia melepaskan gumpalan perasaan spiritual ke arah tulang raksasa, di mana sedikit kebingungan muncul di matanya. Pada saat ini, Yue Liantian melanjutkan, tulang ini bukan dari alam ini. Sebaliknya, ia tersapu ke alam ini melalui celah spasial tertentu. Itu memang tulang dari makhluk roh sejati, tetapi karena usianya, kami telah memverifikasi bahwa itu tidak lagi mengandung esensi sejati atau sumsum roh. Dengan demikian, kita tidak hanya tidak dapat memastikan jenis roh sejati mana yang pernah dimiliki tulang ini, aura roh aslinya juga telah memudar ke tingkat yang sangat signifikan, jadi itu benar-benar tak tertandingi dengan tulang roh sejati lainnya yang telah muncul di alam ini di masa lalu. Karena itu sangat tegas, dan jika itu akan disempurnakan menjadi harta, itu pasti tidak akan kurang kuat dari harta roh normal. Adapun mengapa itu muncul di kota kami, alasannya mirip dengan mengapa batu bata suci juga muncul selama pelelangan ini. Mantan pemilik tulang hanya ingin menyingkirkannya secepat mungkin untuk menghindari masalah. Sebelum kita memulai menawar, saya dapat memberi Anda semua 15 menit untuk memeriksa tulang roh yang sebenarnya ini. Mereka yang tertarik bahkan dapat datang ke mimbar untuk pemeriksaan lebih dekat jika Anda mau. Tanda petik ganda buka. Begitu suaranya menghilang,
Yue Liantian menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan pembakar dupa biru, yang mendarat di salah satu sudut platform batu. Ada sebatang dupa yang panjangnya setengah kaki dan baru saja dinyalakan menonjol keluar dari pembakar dupa, dan pada saat yang sama, Yue Liantian membalikan tangan untuk memanggil jimat perak, yang ditempelkan ke tulang roh asli. Titik. Aura primordial yang menakjubkan langsung ditundukkan, dan semua orang menghela nafas lega. Setelah mendengar penjelasan Yue Liantian, keraguan dan kebingungan di wajah banyak orang telah memudar. Intinya, ini bahkan hampir tidak bisa dianggap sebagai tulang roh sejati, itu hanya kira-kira setara dengan bahan penyempurnaan alat langka, jadi itu tidak terlalu masuk akal untuk muncul di Blood Cross City. Meski begitu, masih banyak makhluk iblis tingkat tinggi yang sangat tertarik dengan tulang raksasa ini, dan tidak hanya banyak orang yang melepaskan indera spiritual mereka ke arahnya, beberapa dari mereka bahkan telah berjalan ke platform untuk lebih dekat pemeriksaan. Namun, semuanya sangat kecewa dengan hasil pemeriksaan mereka. Seperti yang dikatakan Yue Liantian, selain dari beberapa sisa aura, sebenarnya tidak ada yang berguna untuk ditemukan di tulang raksasa itu. Nilai sebenarnya dari tulang roh sejati terletak terutama pada esensi sejati dan sumsum roh yang dikandungnya, bahkan jika jumlah terkecil dapat ditemukan di tulang, nilainya akan segera membengkak ribuan kali lipat. Namun, ketiadaan hal-hal itu secara alami membuat nilainya semakin berkurang. Han Li duduk di kursinya sebentar, dan hanya setelah tidak ada lagi makhluk jahat di perut barulah dia berjalan ke tulang roh sejati sebelum dengan lembut meletakkan jarinya di atasnya. Yue Liantian menilai Han Li sebentar, tapi hanya tersenyum dan membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Han Li hanya bertahan sebentar di depan tulang raksasa dengan ekspresi kontemplatif sebelum menarik jarinya dan kembali ke tempat duduknya. Ketika tongkat dupa di pembakar dupa akhirnya dibakar menjadi debu, Yue Liantian menyapu lengan baju di udara untuk menarik pembakar dupa, lalu mengumumkan dengan suara serius, "Baiklah, waktunya habis. Lelang sekarang akan dimulai, dan harga awal adalah 50 juta. Tanda petik ganda buka. Berbeda dengan penawaran untuk batu bata suci, pengumuman ini disambut dengan keheningan total. Tidak ada yang mengajukan tawaran, tetapi Yue Liantian hanya menunggu dengan senyum tipis, tampaknya sama sekali tidak peduli dengan ini. 50 juta. Setelah beberapa lama, tawaran pertama akhirnya dibuat. 52 juta. 56 juta. Yang lain mulai ikut serta dalam penawaran juga, tetapi hanya ada 6 atau 7 dari mereka, jauh lebih sedikit daripada penawar yang tertarik pada batu bata suci. Tidak heran jika ini yang terjadi, ini memang tulang roh sejati, tapi penggunaannya sangat terbatas, jadi tentu saja tidak banyak orang yang mau mengeluarkan begitu banyak batu iblis untuk itu. Meski begitu, harga masih naik dengan mantap, dan dengan 3 atau 4 penawar masih dalam proses, harga ditawar hingga 70 juta. Penawar tertinggi adalah seorang wanita jahat yang penampilannya menunjukkan bahwa dia cukup kaya. Penawar lainnya langsung terdiam, dan sepertinya mereka berencana untuk menyerah. Sedikit kegembiraan melintas di mata wanita iblis itu saat melihat ini. 70 juta pergi sekali. 70 juta pergi 2 kali. Jika tidak ada tawaran lebih lanjut yang harus dibuat, maka tulang roh sejati ini akan pergi ke sesama DOS ini. Hehe, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa jika Anda melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit untuk mendapatkan tulang roh sejati lainnya di masa depan. Yue Liantian terkekeh, tampaknya agak tidak puas dengan harga saat ini. Apakah saya bisa menjual beberapa item di sini jika saya tidak memiliki cukup batu iblis? Orang yang mengajukan pertanyaan itu tidak lain adalah Han Li. Yue Liantian tampaknya sangat senang mendengar ini, dan dia menjawab, tentu saja. Terlepas dari apakah itu harta karun, pil, bahan, atau seni budidaya, selama itu sesuatu yang berharga, rumah lelang kami akan bersedia menawarkan batu iblis sebagai gantinya. Namun, kami hanya akan menawarkan 2/3 dari harga pasar, dan kami tidak menawarkan pengembalian bahkan jika Anda gagal mengamankan item lelang yang Anda inginkan. Tanda petik ganda buka. Baiklah, kalau begitu saya ingin menjual beberapa barang, tolong jeda pelelangan untuk saat ini, kata Han Li.
Tentu, silakan pergi ke aula belakang, Anda akan bisa menjual barang-barang berharga Anda di sana. Yue Liantian melambaikan tangan, dan wanita iblis di sampingnya segera melangkah maju sebagai pemandu Han Li. Karena itu, Han Li mengikuti wanita itu ke aula belakang. Sekitar 15 menit kemudian, Han Li kembali ke kursinya dan segera mengajukan penawaran sebesar 80 juta. Harga yang mengejutkan seperti itu secara alami menciptakan kehebohan di seluruh tempat, dan banyak orang mengamati sosok berjubah Han Li, mencoba menebak siapa dia. Ekspresi wanita iblis itu sedikit berubah, tapi dia jelas bertekad untuk mengamankan tulang roh yang sebenarnya juga, dan dia segera menaikkan harganya. 82 juta. 90 juta. Han Li membalas tanpa ragu-ragu. Ekspresi ragu-ragu akhirnya muncul di wajah wanita itu, dan setelah mengajukan penawaran sebesar 91 juta, dia tiba-tiba berbalik ke arah Han Li, dan berkata, "Sesama Taois, saya dari keluarga Hai Kota Witer. Tulang roh sejati ini adalah sesuatu yang akan sangat berguna bagi keluarga saya. Jika Anda bersedia menyerahkannya kepada saya, keluarga Hai kami pasti akan berterima kasih dengan hadiah yang bagus." Tanda petik ganda buka. Keluarga Hai di Kota Witer? Apakah itu keluarga Hai yang dipimpin oleh leluhur Suci Kuji? Mengapa mereka mengirim seseorang ke Blood Cross City? Keluarga Hai adalah salah satu dari sedikit keluarga pemurnian alat utama di alam suci kita. Mungkinkah mereka tertarik pada tulang roh sejati ini? Wanita itu cukup kuat, mungkinkah dia keturunan langsung dari leluhur Suci Kuji? Keluarga Hai jelas merupakan keluarga yang cukup kuat, dan banyak makhluk iblis yang hadir menilai wanita itu dengan kekaguman dan penghormatan di mata mereka. Namun, Han Li benar-benar mengabaikannya dan membuat tawaran yang mengirimkan sentakan mengalir di semua hati para pengamat. 100 juta. Bahkan jika wanita ini terkait dengan leluhur suci, selama leluhur suci yang dimaksud tidak berada di dekat Blood Cross City, dia tidak perlu khawatir. Ekspresi wanita itu menjadi gelap secara signifikan setelah melihat ini, dan dia memberikan harum dingin, tetapi tidak mengajukan tawaran lebih lanjut. Baiklah, maka tulang roh sejati ini akan menjadi milik sesama Taois ini. Yue Liantian buru-buru mengumumkan dengan sikap gembira. Han Li bangkit dan berjalan ke platform batu, lalu menyerahkan batu iblis yang dibutuhkan sebelum menyimpan tulang roh yang sebenarnya ke dalam gelang penyimpanannya. Dengan demikian menyelesaikan pelelangan, dan saat Han Li berangkat dari rumah lelang, suara bersemangat QR terdengar di benaknya. Anda pasti telah menemukan apa yang begitu istimewa tentang tulang roh sejati ini juga, Guru. Dengan tulang yang kami miliki, ada kemungkinan besar kami akan dapat mengangkat tubuh roh Anda ke tahap Grand Ascension. Orang-orang itu benar-benar bodoh, mereka mengira tulang roh obat sebagai tulang roh sejati yang normal. Mantan pemilik tulang ini mungkin akan mati karena penyesalan jika mereka mengetahui hal ini. Han Li tersenyum saat menjawab dalam benaknya, sepertinya dalam suasana hati yang sangat baik juga. Tulang roh obat ini secara virtual dapat menggantikan sekitar lusinan jenis obat suci legendaris untuk penyempurnaan pil, tetapi dibutuhkan seseorang dengan mata tajam ada yang tak tertandingi untuk mengidentifikasi. Apakah, Guru, kata QR dengan sikap menyanjung. Aku hanya bisa mengidentifikasinya saja karena aku telah melihat catatannya dalam sebuah buku tebal kuno dari ras asing. Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah sesuatu yang istimewa dengan segera? Apakah kamu sadar sejak awal bahwa ini adalah tulang dari roh kedokteran yang mendalam? Han Li bertanya dengan suara yang tampak acuh tak acuh. Sebelum Master Immortal Zoe siap pergi, dia telah memberiku beberapa kenangan tentang roh obat yang mendalam. Jika tubuh roh dapat memurnikan dan menyatu dengan tulang roh ini, maka tidak hanya kekuatan sihirnya akan ditingkatkan secara drastis, itu bahkan dapat mencapai beberapa kemampuan roh obat yang dulu dimiliki tulang itu, dan itu akan memberinya kesempatan yang sangat bagus untuk menembus kemacetannya menuju Grand Ascension Stage. QR menjawab dengan sangat bersemangat. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun di dalam tubuh roh, QR sebenarnya sudah menjadi satu dengannya. Dengan demikian, jika kekuatan tubuh roh dapat ditingkatkan secara signifikan, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar juga. Tubuh roh adalah tubuh Zoisia abadi, jadi tidak menemui hambatan sebelum mencapai tahap integrasi tubuh.
Ia mengalami beberapa hambatan setelah mencapai tahap integrasi tubuh, tetapi mampu menembus semuanya dengan mudah. Saya khawatir akan sangat sulit baginya untuk melampaui tahap integrasi tubuh akhir, tetapi dengan tulang roh obat ini, itu tidak lagi menjadi masalah. Saya harus mengatakan, saya sangat iri pada Anda makhluk roh kadang-kadang. Hambatan yang Anda temui untuk terobosan Anda kurang dari 1/10 seperti melelahkan dari apa yang harus dialami makhluk hidup normal. Segera setelah Anda mengumpulkan cukup kekuatan, Anda dapat dengan mudah membuat terobosan, Han Li mendesah. Tetapi guru, Anda harus ingat bahwa seringkali kami membutuhkan obat-obatan roh ratusan, bahkan ribuan kali lebih lama dari makhluk hidup normal untuk mengumpulkan kekuatan sihir. Jika kami menghadapi tingkat kesulitan yang sama di kemacetan kami, bagaimana mungkin roh obat yang mendalam mungkin muncul? QR terkikik. Han Li tersenyum, dan menjawab, saya secara alami sadar akan hal itu. Baiklah, tulang roh obat ini jelas sangat tua, tapi harus ada banyak sisa tanda yang tertinggal di dalamnya. Identifikasi roh pengobatan yang dalam, lalu perbaiki itu segera. Hehe, kalau dipikir-pikir, hanya roh obat lain sepertimu yang bisa mengidentifikasi tanda-tanda di dalam tulang ini. Tanda petik ganda buka. Yakinlah, guru, beri saya waktu beberapa hari, dan saya akan dapat menentukan jenis roh pengobatan mendalam yang dimiliki tulang ini. Namun, bahkan jika tubuh roh berkembang ke tahap Grand Ascension, basis kultivasi inferior saya berarti bahwa saya hanya akan dapat menggunakan sekitar 50% dari kekuatan tubuh roh paling banyak juga. Roh pengobatan tahap Grand Ascension tidak dapat dibandingkan dengan makhluk tahap Grand Ascension normal, mereka hanya akan sangat mahir dalam penyembunyian dan teknik gerakan. QR mengingatkan dengan suara ragu-ragu. Oh, begitukah? Tidak apa-apa, sekutu dengan setengah kekuatan makhluk Grand Ascension Stage sudah cukup untuk membantuku mendominasi alam roh, jawab Han Li dengan senyum acuh tak acuh. Itu benar. Namun, kemungkinan besar akan memakan waktu lebih dari 100 tahun sebelum kekuatan sihir tubuh roh dapat mencapai puncak tahap integrasi tubuh akhir, jadi kamu harus bersabar untuk sementara waktu, guru. Selama waktu ini, aku perlu mengontrol keseluruhan kekuatan sihir tubuh roh untuk memperbaiki tulang roh obat ini, jadi aku tidak akan bisa membantumu dalam pertempuran, kata QR sambil tersenyum. Alis Han Li berkerut sedikit setelah mendengar ini, tetapi dia menjawab dengan tenang, saya bersedia menunggu sekutu yang begitu kuat. Saya memiliki kartu truf lain, jadi saya harus dapat memastikan pelestarian diri selama waktu saya di alam iblis penatua. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, Anda dapat mulai memurnikan tulang roh segera. Tanda petik ganda buka. Segera setelah itu, cahaya biru bersinar di dalam lengan bajunya, dan tulang roh hijau kecil yang hanya berukuran beberapa inci muncul di genggamannya sebelum langsung menghilang sekali lagi. Ya, Tuan, saya pasti akan memperbaiki tulang roh obat secepat mungkin, QR menjawab dengan sikap gembira sebelum terdiam. Han Li tersenyum dan melepas jubahnya sebelum melanjutkan perjalanan. Berbeda dengan kembali ke penginapan, dia berencana untuk mengunjungi toko bahan terdekat sebagai gantinya. 2 hari yang lalu, dia telah mengunjungi toko ini dan tidak menemukan apapun yang menarik perhatiannya, tetapi penjaga toko telah memberitahunya bahwa sejumlah besar bahan akan tiba dalam 2 hari, dan di antara kumpulan bahan ini ada beberapa potongan besar dari metal defilis asing. Han Li segera membuat catatan mental tentang ini, dan secara alami mengunjungi toko itu sekarang setelah 2 hari telah berlalu. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan manik-manik lain yang mengandung energi misterius di dalam potongan logam iblis asing. Lagi pula, hanya satu dari manik-manik itu yang bisa menyelamatkannya dari 100 tahun kultivasi yang sulit, jadi dia pasti tertarik untuk mendapatkan lebih banyak. Namun, saat Han Li berbelok di tikungan, sepasang pria kekar setan tiba-tiba muncul di jalannya dengan ekspresi dingin. Han Li segera memastikan keduanya berada di tahap tempering spasial tengah, dan satu memancarkan aura yang membakar, sementara yang lain melepaskan yang membekukan tulang, jadi cukup jelas bahwa mereka menggunakan seni kultivasi iblis khusus. Dia berhenti sekitar 30-40 kaki jauhnya dari mereka tanpa ekspresi, dan bertanya, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Jika tidak,
Silakan minggir, saya memiliki urusan penting yang harus diurus. Kami tidak ada urusan dengan Anda, tetapi nyonya kami melakukannya. Dia ingin mengundang Anda untuk mengobrol, salah satu dari dua pria jahat itu berkata dengan suara dingin sambil menunjuk ke arah tertentu. Han Li mengalihkan perhatiannya ke arah itu dan menemukan ada sebuah pub, di mana seorang wanita jahat dengan gaun hitam panjang sedang menilai dia dari salah satu meja. Mata mereka bertemu, dan wanita itu memasang senyum menggoda. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya ke Han Li. Kenapa kamu terburu-buru, rekan Tawis? Bagaimana kalau kita minum bersama? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apakah kamu di sini untuk mendapatkan tulang roh itu? Han Li bertanya dengan suara tenang. Hehe, kamu orang pintar, rekan Tawis. Memang, aku di sini untuk tulang roh. Jika kamu bersedia menyerahkannya kepadaku, aku bisa menawarkanmu beberapa harta lain yang setidaknya akan setara nilainya. Wanita jahat itu terkekeh. Aku tidak tertarik menyerahkan tulang roh itu kepada siapapun, kata Han Li tanpa ragu-ragu sebelum melangkah maju untuk melewati dua pria jahat itu. Senyum wanita iblis itu segera berubah menjadi ekspresi kejam setelah mendengar ini, dan bibirnya bergetar saat dia mengirimkan instruksi kepada dua pria iblis itu. Sepasang pria iblis ragu sejenak setelah mendengar ini, lalu berkumpul menuju Han Li dengan cara yang tampaknya lambat dan mantap, tetapi aura trik dan beku mereka menyapu ke arah Han Li secara bersamaan. Kedua aura itu saling terkait dan meningkatkan satu sama lain secara signifikan, mencoba memaksa Han Li kembali. Jika Han Li adalah makhluk tahap tempering tata ruang biasa, maka dia tidak punya pilihan selain untuk mematuhi. Tetapi Han Li tetap benar-benar tanpa ekspresi saat cahaya keemasan melintas dari tubuhnya, dan kedua aura itu menabrak cahaya spiritual pelindungnya. Ledakan gemuruh yang mirip dengan petir yang meledak terdengar, dan aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Han Li selama sepersekian detik. Dua aura, satu panas dan satu dingin melonjak dalam hiruk-pikuk, dan hati kedua makhluk iblis itu tersentak saat mereka mencoba melawan aura ini dengan aura mereka sendiri. Namun, di saat berikutnya, keduanya melepaskan tangisan kesakitan, dan mereka tersandung kembali seolah-olah mereka mabuk. Dengan setiap langkah mundur yang mereka ambil, mereka berdua akan muntah darah masing-masing. Hanya memuntahkan 7 atau 8 suap darah masing-masing mereka hampir tidak bisa menenangkan diri, tetapi keduanya telah berubah pucat pasi. Selain itu, salah satu dari mereka telah benar-benar hangus hitam, sementara yang lain memiliki lapisan es putih di sekujur tubuhnya. Keduanya mengenakan ekspresi tidak percaya, dan wanita iblis itu segera berdiri dengan takjub, tetapi dia hanya bisa melihat saat Han Li pergi, tidak berani mengejarnya. Dengan demikian, Han Li melewati dua pria iblis itu dengan tenang dan tenang, melanjutkan perjalanannya bahkan tanpa menoleh sekalipun. Keributan besar seperti itu secara alami menarik perhatian makhluk jahat di dekatnya, tetapi kebanyakan dari mereka hanya menilai dan mendiskusikan situasinya secara singkat sebelum kembali ke apa yang mereka lakukan, tampaknya tidak terlalu memperhatikan kejadian itu. Bagaimanapun, Blood Crush saat ini dipenuhi dengan orang luar, dan konflik kecil seperti ini adalah kejadian yang sangat umum. Setelah dua pria iblis secara paksa menekan luka internal mereka, mereka berjalan menuju wanita iblis dengan ekspresi cemberut. Nyonya, maafkan kami atas ketidakmampuan kami. Wanita iblis itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum berspekulasi. Kalian berdua memiliki kekuatan puncak spatial tempering stage, bagaimana dia bisa mengabaikanmu begitu mudah? Mungkinkah dia adalah tuan jahat yang menyamar? Itu kemungkinan besar terjadi. Apakah Anda ingat 3 bersaudara dari keluarga Nan yang kita temui beberapa hari yang lalu, Nyonya? Gabungan ketiganya bahkan dapat melakukan pertarungan melawan Raja Iblis tahap awal, dan itu sangat mencurigakan bahwa mereka telah tiba di kota ini dengan menyamar. Tampaknya banyak makhluk kuat yang tak terduga telah muncul di kota Blood Crow. Mungkinkah sesuatu yang besar akan segera terjadi? Salah satu pria jahat bergumam dengan prihatin. Blood Crow City bukanlah kota besar, tapi itu satu-satunya kota terdekat, jadi tidak jarang melihat Raja Iblis lewat di sini. Selain itu, bahkan jika seseorang merencanakan sesuatu di sini,
mereka tidak akan berani berkomplot melawan kita ditakut akan pembalasan dari keluarga Hai kami. Tulang roh sejati yang kami temukan di sini adalah salah satu bahan penting untuk harta berharga yang saat ini sedang dimurnikan oleh keluarga Hai kami, jadi jika kami dapat membawanya kembali bersama kami akan mendapatkan hadiah yang mahal yang pasti. Karena itu, kita harus mengamankan tulang itu apapun yang terjadi, kata wanita iblis itu dengan ekspresi gelap setelah berhenti sejenak untuk kontemplasi. Tapi Nyonya, jika pria itu benar-benar cuang yang jahat, bagaimana kita bisa mengambil tulang roh darinya? Pria jahat lainnya bertanya. Jika dia benar-benar adalah cuang yang jahat, maka hal-hal akan menjadi sangat merepotkan. Dia pasti seorang kultivator gelandangan, mengingat dia tidak ragu untuk menyinggung keluarga Hai kita. Namun, hanya karena dia tidak melihat kita sebagai ancaman, bukan? Bukan berarti tidak ada orang lain di kota yang dia takuti. Wanita iblis itu terkekeh dingin. Kedua pria iblis itu saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Apa yang Anda ingin kami lakukan, Nyonya? Pergi dan lacak ketiga bersaudara dari keluarga Nan. Sementara itu, aku akan mengunjungi penguasa kota Bloodcrow. Keluarga Nan masih berutang budi pada keluarga Hai kita, dan jika kuingat dengan benar, Bing Qianren adalah dari Haven Liao Valley, jadi mereka semua kemungkinan besar akan mengindahkan permintaan kita. Jika kita bisa merekrut bantuan mereka, maka ada kemungkinan besar kita bisa mengamankan tulang roh, wanita iblis itu memutuskan. Itu ide yang bagus. Jika tiga bersaudara dari keluarga Nan dan Bing Qianren menghadapinya bersama, dia tidak akan punya pilihan selain menyerahkan tulang roh. Selain itu, kami tidak memintanya untuk menyerahkan tulang roh untuk nol kompensasi, kata salah satu pria jahat dengan sikap gembira. Pria jahat lainnya juga mengangguk setuju. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai sekarang juga. Dengan gelombang binatang buas yang sedang terjadi, aku yakin pria itu tidak akan meninggalkan Bloodcrow City dalam waktu dekat, kata wanita iblis itu saat ekspresinya sedikit mereda. Iya Nyonya, kedua pria jahat itu menjawab dengan membungkuk hormat. Sementara itu, Han Li telah tiba di sebuah toko besar yang luasnya sekitar 1 hektar, dan dia saat ini sedang memeriksa dengan cermat beberapa potong biji logam berkilau yang ditawarkan kepadanya oleh penjaga toko. Namun, ekspresi kecewa segera muncul di wajahnya, dan dia menggelengkan kepalanya sebelum mengembalikan potongan biji ke penjaga toko, lalu pergi dari toko. Seperti yang dia duga, potongan metal devilis asing ini semuanya kosong. Tampaknya itu murni masalah keberuntungan baginya untuk melacak lebih banyak manik-manik kristal itu. Pada titik ini, Han Li telah mengunjungi semua toko di seluruh kota Bloodcrow, dan dia kembali ke penginapan tanpa niat untuk terus berlama-lama di jalan. Kejadian di mana dia baru saja dicegat sepertinya sudah dilupakan olehnya. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata, dan malam perlahan menyelimuti kota Bloodcrow. Selain beberapa penjaga iblis yang kembali dari tugas patroli, tidak ada satu orang pun yang terlihat di jalanan. Bloodcrow City telah memasuki keadaan terkunci lagi. Beberapa jam kemudian, Han Li sedang bermeditasi di kamarnya ketika sedikit kejutan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia kemudian segera membuat segel tangan dan menghilang di tengah kilatan cahaya biru. Beberapa saat kemudian, fluktuasi spasial samar meletus beberapa ribu kaki di atas penginapan tempat Han Li menginap, dan seberkas cahaya hijau yang nyaris tak terlihat muncul dengan care seperti hantu sebelum terbang ke kejauhan setelah hanya beberapa kilatan, sama sekali mengabaikan penerbangan pembatasan di kota. Tak lama setelah itu, seberkas cahaya abu-abu terbang di atas tempat yang hampir persis sama, dan itu bergerak sedikit lebih cepat daripada seberkas cahaya hijau. Kedua lintasan cahaya benar-benar sunyi dan hampir tidak terlihat, dengan jelas menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melepaskan teknik rahasia penyembunyian. Dalam sekejap mata, kedua seberkas cahaya itu menghilang di kejauhan, satu demi satu. Baru kemudian sosok humanoid ketiga muncul di tengah semburan fluktuasi spasial lainnya, lalu melemparkan pandangan dingin ke arah kedua lintasan cahaya itu menghilang. Ini tidak lain adalah Han Li. Dengan indera spiritualnya yang sangat kuat, bahkan tanpa secara aktif melepaskan indera spiritualnya, dia masih bisa merasakan segala sesuatu dalam radius beberapa kilometer.
Kedua seberkas cahaya itu berhasil menghindari perhatian para penjaga iblis yang berpatroli, tapi mereka pasti tidak akan membodohi dia. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut apapun kecuali dia dihadapkan oleh leluhur suci. Kedua seberkas cahaya itu terbang di udara dengan cara yang sangat tersembunyi di tengah malam, jadi jelas bahwa mereka merencanakan sesuatu, dan itu agak menggelitiknya. Lagi pula aku tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik, sebaiknya aku melihatnya, Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat dia juga melesat sebagai seberkas cahaya biru samar. Dia sudah mengunci dua orang di depan dengan indera spiritualnya, dan meskipun dia bisa langsung berteleportasi ke mereka, dia sengaja mengikuti di kejauhan dengan kecepatan santai. Dia ingin melihat dengan tepat kemana tujuan keduanya. Dua garis cahaya di depan secara alami sama sekali tidak menyadari bahwa mereka dibuntuti oleh orang ketiga, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai tembok kota. Namun, kebetulan ada sekelompok kecil penjaga iblis yang berpatroli di daerah ini. Kelompok penjaga iblis ini semuanya mengenakan setelan baju besi hitam dan memegang tombak merah yang panjangnya beberapa puluh kaki. Pemimpin kelompok penjaga itu duduk di atas kuda jahat berkepala dua seperti kambing. Garis cahaya hijau tersendat sedikit saat melihat ini, tapi kemudian segera berlanjut ke depan, memberikan tempat tidur pada kelompok penjaga dan mencoba untuk menyelinap di sekitar mereka. Pengejarnya juga mengikutinya karena takut kehilangan seberkas lampu hijau. Keduanya telah berubah sepenuhnya transparan dari efek teknik rahasia penyembunyian mereka, dan mereka akan dapat dengan mudah menyelinap melewati sekelompok penjaga normal. Namun, tepat saat seberkas cahaya hijau melewati sekelompok penjaga yang berpatroli, suara dering tajam tiba-tiba meletus dari tubuh pemimpin penjaga, diikuti dengan benang perak yang ditembakkan untuk menyerang garis transparan cahaya hijau dengan akurasi yang tepat. Penjaga itu membawa harta iblis sensorik kelas atas. Garis cahaya hijau terpaksa menampakkan dirinya, sangat mengejutkan para penjaga yang jahat. Namun, mereka dapat dengan cepat kembali ke akal sehat mereka sebelum menebas tombak mereka di udara, melepaskan selusin proyeksi pedang yang masing-masing panjangnya sekitar 10 kaki. Pada saat yang sama, pemimpin penjaga mengangkat tangan ke langit untuk melepaskan seberkas cahaya hitam, yang memekik tajam saat naik ke langit. Jeritan kemarahan dan frustrasi terdengar dari dalam seberkas cahaya hijau, diikuti oleh sosok humanoid di dalamnya yang tiba-tiba bergoyang sedikit. Proyeksi belahnya melintas, dan seberkas cahaya hijau langsung terkoyak, tetapi sosok humanoid tidak terlihat dimanapun. Pemimpin pengawal iblis segera bereaksi dan berputar di atas tunggangan iblisnya, tepat pada waktunya untuk melihat seberkas cahaya hijau muncul kembali sekitar 300 kaki jauhnya di tengah semburan fluktuasi spasial, lalu melanjutkan ke arah tembok kota di depan. "Hentikan dia!" Pemimpin penjaga berteriak dengan suara marah sambil meletakkan tangannya di salah satu dari dua kepala kudanya yang jahat. Binatang iblis itu mengangkat kedua kepalanya dan meledakkan dua petir biru sekaligus, keduanya melonjak dengan kejam ke arah belakang sosok humanoid hijau di kejauhan. Sosok hijau itu membuat gerakan menyambar terbalik, dan bola cahaya hijau melesat ke depan. Kedua petir biru itu lenyap ke dalam bola cahaya tanpa suara, nampaknya telah benar-benar dibatalkan. Sosok hijau itu kemudian segera menghilang ke kejauhan, meninggalkan semua penjaga iblis yang akan mengelilinginya melihat dengan tercengang. Pemimpin penjaga baru saja akan berangkat mengejar dengan amarah ketika tiba-tiba, suara dering yang sama meletus sekali lagi, diikuti dengan benang perak lain yang ditembakkan. Namun, pada kesempatan ini, harum dingin terdengar, dan semburan cahaya merah muncul dari udara tipis. Benang perak itu langsung ditolak oleh cahaya merah, setelah itu menghilang lagi. Sebuah pikiran segera terlintas di benak pemimpin penjaga iblis setelah melihat ini, dan wajahnya langsung memucat. Pada saat yang sama, tunggangannya yang jahat, yang siap menerkam, juga diam. Penjaga iblis lainnya benar-benar bingung apa yang harus dilakukan, dan setelah ragu sejenak, salah satu dari mereka bertanya dengan hati-hati, "Haruskah kita mengejar, Kapten?" Para penjaga di depan kemungkinan besar tidak akan menghentikan mereka. Tanda petik ganda buka. Pemimpin penjaga memaksakan senyum di wajahnya, dan menjawab, "Lepaskan mereka, keduanya terlalu kuat untuk kita ganggu."
Penjaga iblis lainnya semua tercengang melihat ini. Mereka sangat menyadari betapa bangganya kapten mereka, namun dia mengakui inferioritasnya pada sepasang sosok misterius hanya setelah pertemuan sekilas itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini. Sementara itu, dua seberkas cahaya telah terbang keluar dari Blood Cross City satu demi satu, melewati batasan yang dipasang di tembok kota seolah-olah itu tidak ada. Han Li juga melewati kelompok penjaga iblis dalam keadaan tersembunyi, tetapi benang perak yang berhasil mendeteksi dua orang yang datang sebelum dia tidak menunjukkan reaksi apa-apa terhadap Han Li. Setelah hanya beberapa kilatan, Han Li juga melewati batasan di tembok kota. Sepanjang seluruh proses ini, Han Li tetap tidak terdeteksi sama sekali. Sementara itu, Han Li sangat penasaran dengan dua sosok di depan. Dia bisa mengabaikan batasan di tembok kota dengan kekuatannya yang luar biasa, tapi keduanya jelas jauh lebih kuat dari dia, namun mereka masih bisa melewati batasan dengan mudah. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki beberapa jenis harta karun khusus, atau mereka adalah tokoh penting di kota yang dapat memberikan diri mereka jalan melewati batasan. Dengan demikian, Han Li terus mengikuti dua lintasan cahaya itu, sampai ke hamparan bebatuan terjal yang luas hampir 10.000 kaki dari kota. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau turun ke bebatuan di bawah, dan seberkas cahaya abu-abu segera mengikutinya. Cahaya abu-abu memudar untuk mengungkapkan pria tua berjubah abu-abu, yang segera memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi mengancam. Bukankah itu Blood Cross City Lord? Sedikit kejutan melintas di mata Han Li saat dia menilai pria tua itu dari atas. Penguasa kota Blood Cross secara alami gagal menemukan Han Li yang tersembunyi, dan dia mendengus dengan dingin sebelum membalikan tangan untuk menghasilkan payung hitam kecil, yang dia lemparkan ke udara sambil melantunkan mantra. Payung kecil segera membengkak menjadi sekitar 10 kaki dan melayang di udara sambil melepaskan bentangan luas cahaya hitam, yang meliputi area seluas beberapa hektar di bawahnya. Gedebuk teredam terdengar dari batu raksasa beberapa ratus kaki dari pria tua itu, dan humanoid biru samar tersandung ke tempat terbuka. Ini adalah pria paruh baya berjubah biru yang terlihat biasa-biasa saja dengan ekspresi yang benar-benar tenang, sepertinya sudah mengantisipasi bahwa dia akan diekspos. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah pria paruh baya dan menemukan bahwa ini tidak lain adalah Pak Tua yang telah mengamankan batu bata suci selama pelelangan. Begitu dia dipaksa untuk mengungkapkan dirinya, penguasa kota Gagak Darah mengeluarkan teriakan rendah sebelum menyapu tangan di udara. Garis cahaya merah tua yang panjangnya lebih dari 100 kaki menyapu dalam sekejap, membelah batu raksasa di depan Pak Tua yang menjadi dua di tengah ledakan yang bergema. Namun, Pak Tua yang langsung menghilang, dan seberkas cahaya merah meleset dari targetnya sebagai hasilnya. Sebuah parit besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki segera diiris ke dalam tanah. Orang tua yang kemudian muncul kembali agak jauh dari parit dengan tangan disilangkan, dan dia tertawa dengan ejekan mengejek, "Hehe, apakah kamu benar-benar berencana untuk membunuhku karena sesuatu seperti ini, rekan Tawisbing?" Dia tampaknya benar-benar tak kenal takut dalam menghadapi body integration stage Blood Cross City Lord. "Kamu telah berhasil membujukku keluar kota, jika kamu memiliki sekutu, silakan panggil mereka," kata Blood Cross City dengan tatapan dingin di matanya. "Sekutu? Mengapa Anda berasumsi bahwa saya memiliki sekutu, rekan Tawisbing? Tidak ada orang lain di sini selain Anda dan saya," kata Pak Tua yang sambil tersenyum. "Kamu hanya makhluk spasial tempering stage, bagaimana kamu berani melawanku jika kamu tidak memiliki sekutu?" Bing Qianren bertanya dengan suara dingin. "Saya tidak dapat meyakinkan Anda tentang apapun jika Anda menolak untuk mempercayai saya. Namun, faktanya adalah bahwa saya tidak memiliki niat buruk, saya hanya ingin mendiskusikan kesepakatan yang saling menguntungkan dengan Anda," jawab Pak Tua yang dalam sebuah sikap acuh tak acuh. "Saya terbuka untuk kesepakatan, tetapi Anda harus menunjukkan kepada saya bahwa Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menegosiasikan kesepakatan dengan saya. Saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan setelah saya membunuh Anda,
Jadi mengapa saya harus menegosiasikan kesepakatan dengan Anda? Bing Qianren tertawa terbahak-bahak saat dia tiba-tiba melangkah maju, lalu langsung menghilang di tengah kilatan cahaya merah. Detik berikutnya, fluktuasi spasial di belakang Pak Tua Yang, dan Bing Qianren muncul kembali dengan care seperti hantu sebelum membayangkan tangan merah raksasa yang jatuh ke arah kepala Pak Tua Yang. The Blood Crow City Lord menyapu proposal Outman yang untuk negosiasi dan bertujuan untuk membunuhnya di tempat. Kelopak mata Pak Tua yang berkedut saat melihat ini, dan dia mendorong tangannya ke belakang bahkan tanpa menoleh. Sebuah tangan hitam pekat raksasa muncul di tengah raungan hantu, dan ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat kedua telapak tangan besar itu bentrok, diikuti oleh kedua belah pihak yang membalas secara bersamaan. Ini adalah kekuatan tahap integrasi tubuh tengah. Kamu bukan Pak Tua Yang, Bing Qianren berseru saat wajahnya sedikit memucat. Memang, tekanan spiritual yang berasal dari tubuh pria paruh baya telah membengkak secara drastis ke tahap integrasi tubuh tengah. Apa itu benar-benar penting? Selain itu, siapa bilang aku bukan Pak Tua Yang? Ekspresi aneh muncul di wajah Pak Tua Yang. Bing Qianren mengamati Pak Tua Yang sejenak sebelum bertanya dengan suara dingin, apakah Anda salah satu dari 7 cambuk laut petir atau seseorang dari gunung tempat tinggal surgawi? Reaksi Anda benar-benar luar biasa, rekan Taois Bing. Saya memang dari laut petir, tapi saya hanyalah seorang kultivator gelandangan, bukan salah satu dari 7 momok. Selama pertempuran antara 7 momok dan gunung tempat tinggal surgawi, Anda menjarah tempat di mana leluhur suci Keling meninggal dan mencuri 3 dari 4 batu bata suci. Akibatnya, 7 cambuk dan orang-orang dari gunung kediaman surgawi akhirnya bertempur tanpa hasil sementara Anda datang jauh-jauh ke sini untuk menjadi penguasa kota. CK, saya ingin tahu apakah akan ada tempat di mana Anda dapat tinggal di alam suci kami jika 7 genggaman laut petir atau gunung tempat tinggal surgawi mengetahui hal ini. Tanda petik ganda buka. HMPH, sepertinya kamu telah menggali sedikit masa laluku. Kalau begitu, batu suci di pelelangan itu pasti palsu yang kamu buat. Bing Qianren mendengus dingin. Bagaimana mungkin itu palsu? Item itu dinilai oleh rumah lelang, aku hanya menghancurkan beberapa mantra di dalamnya. Bukankah kamu mengejarku sampai ke sini untuk mendapatkan batu bata suci keempat? Pak Tua yang membalik tangan untuk mengungkapkan kotak kayu hijau saat dia berbicara. Bing Qianren menatap kotak kayu dengan ekspresi gelap untuk beberapa saat sebelum melanjutkan, saya tidak peduli siapa Anda, batu bata suci keempat ini adalah sesuatu yang ingin saya dapatkan. Kesepakatan apa yang ingin Anda usulkan? Kamu benar-benar orang yang lugas, Saudara Bing. Kalau begitu, aku juga tidak akan menyeret ini lagi. Kamu dan aku sama-sama sadar bahwa batu bata suci keempat ini terkait dengan harta karun legendaris yang ditinggalkan oleh leluhur suci Keling. Dikatakan bahwa ketika keempat batu bata suci dikumpulkan, tidak hanya seseorang akan mendapatkan semua kemampuan leluhur suci Keling, mereka juga akan mendapatkan peta harta karun rahasia yang dibuat oleh leluhur suci Keling sendiri. Selain itu, hanya Kano Roh Suci Roh, salah satu dari 3 harta karun terbang teratas di alam suci kita, sudah merupakan aset yang sangat berharga. Jika seseorang seperti Anda atau saya ingin mendapatkannya, bahkan leluhur suci rata-rata akan merasa sangat sulit untuk dibunuh kami. Saya ingin menggabungkan 4 batu bata suci kami untuk mengamankan peta dan membagi harta karun secara merata. Apa yang kamu katakan? Pak Tua yang melamar sambil tersenyum. Aku punya 3 batu bata suci, tapi kamu hanya punya 1, dan kamu ingin membagi harta itu secara merata. Bing Qianren mencibir dingin, sepertinya sudah meramalkan tanggapan ini. Jika Anda bertanya kepada saya, tidak ada perbedaan antara memiliki 1 batu bata suci dan memiliki 3. Jika Anda dapat menyusun peta dengan 3 batu bata suci yang Anda miliki, maka Anda tidak akan meringkuk di kota Blood Crow ini selama bertahun-tahun. Karena itu, saya pikir itu hanya benar jika kita membagi harta itu secara merata, kata Pak Tua yang dengan tegas. Bing Qianren memikirkan hal ini sejenak sebelum menjawab, ini masalah penting, jadi saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Sebelum itu, saya perlu memverifikasi keaslian batu bata suci Anda. Sedikit kewaspadaan muncul di wajah Pak Tua yang setelah mendengar ini.
Bagaimana rencanamu melakukan itu? Kamu tidak mengharapkan aku menyerahkan batu bata suci begitu saja, kan? Tentu saja tidak. Yang harus Anda lakukan adalah mengaktifkan batu bata suci dengan kekuatan spiritual Anda, dan saya akan dapat menggunakan teknik rahasia untuk memverifikasi keasliannya, jawab Bing Qianren. Orang tua yang ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dengan enggan mengangguk sebagai jawaban. Begitu. Kalau begitu, aku akan membuat pengecualian sekali ini saja. Bing Qianren secara alami sangat senang mendengar ini. Saya dapat melihat bahwa Anda benar-benar tulus dalam proposal Anda untuk berkolaborasi. Dia mengira bahwa perselisihan akan muncul dari ini, tetapi yang mengejutkan, Pak Tua yang setuju tanpa menimbulkan pertentangan apapun. Perhatikan baik-baik, rekan Taois, Pak Tua yang meletakkan tangan di atas kotak kayu, dan tutupnya terbang dengan sendirinya, diikuti dengan batu bata tembus pandang yang panjang keluar dari kotak. Orang tua yang kemudian mengarahkan jarinya ke arahnya sebelum menyuntikkan semburan kekuatan sihir ke dalam batu bata. Bing Qianren segera membuat segel tangan setelah melihat ini, dan cahaya perak melintas di matanya saat dia menatap tajam ke batu bata tembus pandang. Pada saat yang sama, ledakan perasaan spiritual yang kuat dilepaskan dari gelabelanya, dan itu langsung menyelimuti batu bata. Namun, tepat pada saat ini, setitik cahaya perak tiba-tiba muncul di tengah batu bata, dan tiba-tiba meledak menjadi titik cahaya putih. Setitik cahaya perak kemudian membengkak secara drastis dan mulai menyedot semua indera spiritual di area terdekat. Sampah. Lapisan cahaya merah langsung muncul di atas tubuh Bing Qianren, dan pada saat yang sama, dia sedikit miring ke belakang. Segera setelah itu, cahaya spiritual melintas di atas kepalanya, dan seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari udara sebelum mengikat lehernya seperti kilat. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di belakang Pak Tua Yang, dan tangan pucat hantu mengulurkan tangan dengan cara yang benar-benar diam sebelum menggapai dengan kejam ke arah punggung Pak Tua Yang dengan 5 jarinya yang seperti bilah. Keduanya diserang oleh serangan mendadak mematikan pada saat bersamaan. Ekspresi marah muncul di wajah Bing Qianren saat tubuhnya bergoyang tanpa henti dalam upaya untuk menghindari cahaya keemasan, tetapi dia jauh lebih lamban dari biasanya karena indera spiritualnya ditarik ke pusaran perak. Dentang keras terdengar saat cahaya keemasan mengenai lehernya, hanya untuk dipukul mundur oleh letusan cahaya merah. Di dalam cahaya merah tua ada lencana giok yang semerah darah, itu adalah harta iblis pelindung kelas atas yang telah diaktifkan dengan sendirinya untuk menyelamatkannya dari serangan mematikan itu tepat pada waktunya. Meski begitu, seluruh tubuh Bing Qianren bersimbah keringat dingin, dan dia melepaskan raungan keras saat angin merah yang ganas meletus dari tubuhnya. Perasaan spiritualnya segera tersapu paksa, dan pada saat yang sama, dia langsung menghilang sebelum muncul kembali lebih dari 100 kaki jauhnya. Garis cahaya keemasan melesat ke arahnya dalam pengejaran dalam sekejap, tapi dia sudah siap dan langsung membuka mulutnya untuk mengeluarkan kepala hantu hitam pekat, yang mulai melawan cahaya keemasan. Tepat pada saat ini, ledakan bergema terdengar dari sisi lain, dan Pak Tua yang terlempar ke udara oleh cakar hantu. Namun, dia sepertinya juga membawa harta karun pelindung. Lapisan cahaya perak melintas di atas tubuhnya, dan segera berubah menjadi 7 atau 8 proyeksi yang terbang ke segala arah, sehingga memungkinkannya untuk bertahan dari serangan mendadak juga. Jeritan samar terkejut terdengar, dan fluktuasi spasial meletus di tempat Pak Tua yang berdiri beberapa saat yang lalu, dan 7 atau 8 garis cahaya hitam melesat keluar dari udara tipis untuk mengejar proyeksi. Segera setelah itu, bola ki hitam muncul, di dalamnya berdiri sosok humanoid berjubah brokat yang perlahan menarik tangannya. Sosok humanoid itu sangat pucat, tetapi identik dengan Bing Qianren dalam penampilan, seolah-olah mereka adalah saudara kembar. Sebuah ledakan yang bergema terdengar saat proyeksi yang kabur semuanya dihancurkan oleh seberkas cahaya hitam, tapi salah satu dari mereka mengeluarkan bola cahaya hijau ke belakang yang membatalkan rentetan cahaya hitam yang mendekat. Proyeksi buram itu kemudian berhenti dan menjadi jelas lagi. Pak Tua yang mengarahkan pandangannya ke sosok humanoid di dalam ki hitam, dan berkata dengan suara dingin,
Saya bertanya-tanya mengapa basis kultivasi Anda tidak meningkat sama sekali selama bertahun-tahun ini. Saya dapat melihat sekarang bahwa itu karena Anda pusing membudidayakan klon ini. Tanda petik ganda buka. Apa menurutmu aku akan mengikutimu ke sini tanpa rencana cadangan? Panggil teman tersembunyimu juga. Harta rahasia Keling hanya bisa didapatkan oleh salah satu dari kita, tidak mungkin kita bisa membaginya secara merata, kata Bing Qianren. HMPH, kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa aku katakan. Tunjukkan dirimu, kakak ya. Dia mungkin memiliki klon, tapi itu lebih lemah dari tubuh aslinya. Dengan kekuatan gabungan kita, masih ada peluang bagus kita bisa mengalahkannya dia, kata Pak Tua yang dengan kebencian tersembunyi di matanya. Aku tahu bahwa peta itu tidak akan semudah itu untuk diamankan. Lagi pula, rekan Taois Bing mampu mencuri 3 batu bata suci tepat di bawah hidung 7 cambuk laut, petir dan gunung tempat tinggal surgawi. Segera setelah itu, cahaya keemasan menyala, dan seorang pria bertelanjang kaki tinggi dan bertubuh besar dengan serangkaian fitur mengerikan muncul. Pria itu benar-benar dengan tangan kosong, tetapi membawa labu emas besar di punggungnya, dan menilai Bing Qianren dengan sedikit senyum di wajahnya. Raja Iblis Jin Hu, Bing Qianren berseru saat melihat pria mengerikan itu. Chuan Iblis Jin Hu menangkupkan tinjunya memberi hormat saat dia tersenyum, dan berkata, saya tidak berpikir bahwa Anda akan mendengar tentang saya juga mendengar banyak tentang Anda, rekan Taois Bing. Saya melihat ke depan untuk menghadapimu hari ini. Tanda petik ganda buka. Bertentangan dengan penampilannya yang kasar dan tidak sedap dipandang, Chuan Iblis berbicara seperti makhluk halus dan tak terduga. Sepertinya aku harus membunuh kalian berdua di sini untuk mengklaim harta rahasia Keling untuk diriku sendiri. Kurasa ini sepadan dengan beberapa abad yang telah aku habiskan untuk merencanakan ini. Bing Qianren tiba-tiba terkekeh saat dia menilai keduanya penyerang. Bagaimana apanya orang tua yang segera tersentak oleh firasat setelah mendengar ini, seperti juga Chuan Iblis Jin Hu. Namun, Bing Qianren tidak menawarkan penjelasan apapun dan hanya meletakkan kedua tangannya di pinggangnya dengan senyum dingin di wajahnya. 2 kantong kulit, 1 hitam dan 1 merah, terbang serentak, lalu terbalik untuk melepaskan bola cahaya merah dan segerombolan serangga hitam. Cahaya merah tua tampak sangat biasa, tapi itu terbagi menjadi 7 lapisan yang hampir tidak bisa dilihat dari warna yang berbeda, dan mengeluarkan suara berdengung yang samar. Adapun serangga jahat seukuran ibu jari dalam gerombolan itu, mereka benar-benar berwarna hitam pekat dan memiliki pola tengkorak putih yang meresahkan di punggung mereka. Itu adalah 7 bunuh darah Kifuli dan serangga iblis tulang hitam. Rekan Taois Yang, kita harus mundur, Raja Iblis Jin Hu berseru saat melihat ini, dan dia segera meletakkan tangan di atas labu emasnya, yang langsung terbang ke udara, lalu berubah menjadi semburan cahaya keemasan yang menyapunya sebelum terbang menjauh. Hati orang tua yang juga tenggelam saat melihat cahaya merah tua dan kawanan serangga, dan dia tahu bahwa dia telah meremehkan Bing Qianren. Karena itu, dia segera menyapu lengan baju di udara, dan semburan api hijau naik dari bawah kakinya saat dia melarikan diri ke arah yang sama. Sangat jelas bahwa mereka berdua sangat takut pada cahaya merah tua dan kawanan serangga hitam. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk berlari sekarang? Aku butuh waktu bertahun-tahun di Blood Cross City untuk memelihara makhluk-makhluk ini, dan mereka dimaksudkan untuk kalian berdua. Bing Qianren tertawa terbahak-bahak saat dia membuat segel tangan, dan cahaya merah tua dan gerombolan serangga segera melonjak dalam pengejaran dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada 2 iblis yang melarikan diri. Orang tua Yang dan Chuan Iblis Jin Hu secara alami juga menemukan ini, dan mereka dengan panik mengeluarkan seteguk esensi darah untuk meningkatkan kecepatan mereka sendiri. Ekspresi Bing Qianren menjadi gelap saat melihat ini, dan dia dan klonnya melesat bersamaan sebagai garis cahaya abu-abu, terjun ke awan Seven Kill Blood Bala Fulki di depan setelah hanya beberapa kilatan. Segera setelah itu, tubuh mereka kabur dan melepaskan lapisan cahaya merah, dan mereka sepertinya telah meleleh dalam cahaya ini. Akibatnya, Seven Kill Blood Bala Fulki dipercepat sekitar 2 kali lipat, mengejar 2 iblis yang melarikan diri hanya dalam beberapa kilatan sebelum berputar-putar di sekitar mereka untuk mencegat mereka dari depan.
Cahaya merah memudar, dan Bing Qianren muncul kembali di samping klonnya, keduanya dengan senyum sinis di wajah mereka. Orang tua Yang dan Raja Iblis Jinhu terpaksa berhenti, dan mereka buru-buru melihat ke belakang untuk menemukan bahwa mereka telah terjepit tepat di antara awan Seven Kill Bloody Balefulki dan segerombolan serangga yang terbang ke arah mereka dari belakang. Keduanya bertukar pandangan saat melihat ini, dan ekspresi keduanya telah menjadi gelap secara signifikan. Pak Tua Yang adalah karakter yang cukup menentukan, dan dia segera memutuskan, baiklah, kamu menang. Aku akan menyerahkan batu bata suci terakhir ini kepadamu sebagai ganti nyawa kita. Tentu, serahkan batu bata suci agar aku bisa memverifikasi keasliannya, dan aku akan melepaskanmu setelah aku memastikan tidak ada yang salah. Bing Qianren segera menyetujui. Pada titik ini, segerombolan serangga dan Seven Kill Bloody Balefulki telah membentuk lingkaran besar yang benar-benar menjebak Pak Tua Yang dan Chuan Iblis Jinhu. Tanggapan cepat Bing Qianren cukup mengejutkan bagi Pak Tua Yang, dan alisnya sedikit berkerut karena skeptis. Sebelum saya memberi Anda batu bata suci, Anda harus bersumpah pada iblis batin Anda dan menandatangani fakta darah ini yang dimurnikan oleh leluhur suci, kata Pak Tua Yang dengan hati-hati. Saya bisa melakukan itu, tapi sebelum itu, Anda harus menunjukkan kepada saya apakah Anda benar-benar memiliki batu bata suci. Jika tidak, saya lebih suka menghancurkan Anda, lalu cari jiwamu untuk menentukan keberadaan batu bata suci itu, kata Bing Qianren dalam suara dingin. Kakak Jin, Pak Tua Yang menoleh ke temannya dengan ekspresi gelap. Kita bisa membiarkan rekan Taois Bing melihat batu suci itu. Jika dia berani mencoba dan menyerang kita, kita hanya perlu menghancurkan batu suci itu, kata Jinhu dengan suara dingin. Kamu benar, saudara Jin, aku akan menunjukkan kepada rekan Taois Bing batu suci yang sebenarnya segera. Namun, seperti yang kamu lakukan sebelumnya, kamu hanya dapat mengamatinya dari jauh menggunakan teknik rahasiamu, kata Pak Tua Yang. Tentu saja. Jika batu suci itu asli, maka aku akan bersumpah dan menandatangani fakta darah segera, jawab Bing Qianren tanpa ekspresi. Pak Tua Yang mengangguk sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola ki hitam, di dalamnya ada kotak kayu hijau yang panjangnya sekitar setengah kaki. Dia meletakkan tangan ke kotak, dan tutupnya terbang, diikuti dengan batu bata yang identik dengan yang sebelumnya muncul. Ini adalah batu bata suci keempat yang sebenarnya. Jika kau menginginkannya, maka, tiba-tiba, kata-kata Pak Tua Yang terputus saat celah spasial terbuka di depannya, dan sebuah tangan emas mengulurkan dengan care santai sebelum meraih batu bata suci. Sampah. Jangan berani-berani. Orang tua Yang dan Chuan Iblis Jinhu tersendat sesaat setelah melihat ini sebelum segera beraksi. Orang tua Yang membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa kepala hantu hitam pekat yang terbang langsung menuju tangan emas itu, sementara Chuan Iblis Jinhu menyapu lengan baju di udara untuk mengirim proyeksi pedang yang panjangnya lebih dari 100 kaki meluncur di udara, mencoba membelah tangan emas menjadi dua bersama dengan pemiliknya.